Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dian Hasanah dan teman saya Aulidina Wandasari. Kami dari SMP Negeri 1 Cimanuk akan mempersembahkan cerita rakyat dari Pandeglang. Nepangkeun abdi Aulidina Wandasari sareng Nurul Dian Hasanah di SMP Negeri 1 Cimanuk. Bade ngidangkeun carita rakyat di Pandeglang. Batu Quran Syekh Maulana Mansur. Dikisahkan sekitar abad ke-15 di Kerajaan Banten, hiduplah seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Maulana Mansyuruddin. Beliau merupakan putra Raja Banten yang ke-6, Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Syekh Mansyuruddin merupakan ulama yang cerdas dan menguasai berbagai bidang ilmu. Selain menguasai ilmu agama, beliau juga menguasai ilmu pertanian dan komunikasi. Beliau juga mahir memainkan beberapa alat kesenian. Konon kabarnya, beliau juga dapat bercakap-cakap dengan para binatang. Pernah suatu ketika, beliau melihat seekor harimau yang tertimpa pohon dan merintih kesakitan. Beliau lalu menghampiri harimau tersebut. Tuan, tolong hamba, tolong jauhkan pohon ini dari hamba. Terima kasih Tuan, kau telah menyelamatkan hamba. Engkau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah aku selamatkan. Maka aku minta padamu dan keturunanmu untuk tidak mengganggu keluarga dan keturunanku. Sejak saat itu, masyarakat di sana bila bertemu harimau lalu menyebut nama Syekh Mansyuruddin. Harimau pun akan pergi dan tak mengganggu. Karena memiliki ilmu pertanian dan komunikasi, ayahandanya menugaskan Ki Mansur untuk menjaga kawasan Banten Selatan, tepatnya daerah Cikadul. Suatu ketika, Syekh Mansyuruddin hendak pergi ke Mekah. Beliau ingin mendirikan negara Banten di tanah Irak, Baghdad. Sebelum berangkat, beliau mengutarakan maksudnya kepada Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, ayahandanya. Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa mengizinkan beliau pergi, tetapi memberikan beberapa pesan. Apabila engkau hendak berangkat ke Baghdad, janganlah memakai pakaian kerajaan, karena bisa membuat kau malu. Dan jika tujuanmu ke Baghdad, jangan mampir kemanapun, kecuali ke Mekah. Setelah itu langsung pulang ke Banten. Baiklah ayahanda. Saat keberangkatan Syekh Mansyuruddin ke Baghdad pun tiba. Beliau memulai langkahnya di atas sebuah batu besar di daerah Kadubungbang yang berada di kaki Gunung Karang. Dengan membaca basmalah, perjalanan pun dimulai. Namun, ada yang Syekh Mansur lupakan dari nasihat ayahandanya. Beliau berangkat memakai pakaian kerajaan. Tibanya di Baghdad, beliau gagal mendirikan kerajaan Banten. Beliau sangat malu karena semua orang tahu bahwa beliau merupakan keturunan Sultan Banten. Tapi gagal mewujudkan keinginannya. Beliau pun memutuskan untuk pulang ke Banten. Di perjalanan pulang, lagi-lagi beliau lupa pada pesan ayahnya yang menyuruhnya agar langsung pulang. Beliau singgah di Pulau Majuli, kawasan Cina, dan menetap di sana selama kurang lebih 2 tahun. Selama Syekh Maulana Mansur berada di Majeli, suasana di Banten sedang kacau. Kesultanan Banten akan diambil alih oleh Sultan Adipati Ishak yang telah dipengaruhi oleh Belanda. Orang-orang yang mengira Syekh Mansur sudah meninggal ikut mendukung keinginan Adipati Ishak. Tapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujuinya. Beliau meyakini bahwa Syekh Maulana Mansur masih hidup. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang datang mengaku sebagai Syekh Maulana Mansyuruddin. Orang itu pun diangkat sebagai sultan. Dengan kepemimpinannya, Banten semakin terpuruk. Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa dari awal sudah mencurigai bahwa yang sedang memimpin saat ini adalah Syekh Maulana Mansyuruddin yang palsu.
dengan didukung oleh rakyat, kembali merebut Kesultanan Banten. Dan terjadilah perang besar-besaran. Kabar tentang perang besar yang terjadi di Banten terdengar oleh Syekh Maulana Mansyuruddin. Beliau akhirnya memutuskan untuk pulang ke Banten. Syekh Maulana Mansyuruddin melakukan perjalanan yang luar biasa. Beliau tidak melalui daratan, tetapi masuk ke dalam tanah. Saat muncul lagi ke permukaan, beliau sudah berada di Banten. Tempat kemunculan Syekh Mansur berubah menjadi mata air. Mata air tempat munculnya Syekh Maulana Mansur mengeluarkan air terus-menerus, sehingga dikhawatirkan akan menenggelamkan seluruh daerah Banten. Syekh Mansyuruddin pun bermunajat kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat di dekat mata air tersebut. Setelah selesai sholat, beliau mendapatkan petunjuk dari Allah dengan menutup mata air tersebut dengan batu yang ditulisi oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut pun berhenti mengalir. Sejak saat itu, orang-orang menamai batu tersebut dengan sebutan batu Quran. Syekh Maulana Mansur meninggal dunia pada tahun 1672 dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat dari Banten, tetapi juga dari luar Banten. Demikian pula halnya sama dengan tempat mata air munculnya Syekh Maulana Mansur, dikenal sampai saat ini dengan sebutan Batu Quran Cibulakan. Hatur nuhun kasadayana parantos ngadangukeun carita rakyat ieu. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.